Ahok tiba-tiba teriak, akan saya bongkar. Pak, dia dulu logikanya. Sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar kasus itu, apakah Ahok akan diam selamanya? Kalau seumpama Kejagung tidak membuka masalah ini, ya kan? Ahok bersuara enggak? Atau memang dia tidak punya data apa-apa, cuma mau pansos, tiba-tiba ikut nebeng populer. Ada Undang Nomor 30 tahun 2000. Jadi itu harus dilihat bahwa ada kerahasiaan yang harus dijaga. Tidak bisa dibuka. Itu ada ancaman pidananya. Baik, saya ingin ke Bang Hendra. Jadi itu harus dijaga. Nah, kenapa Ahok sampai sekarang tidak membuka detailnya? Baik. Makanya beliau menyatakan, saya senang kalau dipanggil. Karena di hadapan penegak hukum dia bisa buka-buka. Dia bisa lapor ke Menteri BUMN. Sudah dilapor dengan surat resmi. Tidak ada lapor, tidak ada lapor. Buktinya suratnya Anda lihat aja dia apa dikatakan. Sorry. Tidak bisa menjawab. Anda jadi seolah lebih tahu administrasi Kementerian BUMN. Ngeles, brother. Kalau Ahok dianggap itu dia kejahatan karena nggak ngebongkar, harusnya yang logika yang sama juga semua komisaris Patra Niaga kena dong kasus ini. Masa iya ya? Harusnya. Karena tidak menjalankan undang-undang kan begitu? Bukan cuma ya tidak menjalankan undang-undang. Emang Bicara yang komisaris mereka yang paling bertanggung jawab. yang mengawasi BUMN siapa? Kan juga Menteri BUMN. Kalau logikanya sama, Erik juga harus bertanggung jawab dong. Anda harus tahu. Yang bertanggung jawab penuh adalah pengurus, pasal 5-nya. Lebih hebat lagi kalau kita pahami, siapa yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan BUMN, pasal 14. Lebih sakti lagi pasal 3A undang-undang yang baru. Pasal 14 undang-undang BUMN yang lama, karena konteks kasus ini lama, yang paling bertanggung jawab pengelolaan ini semua adalah Menteri BUMN. Kebetulan Menteri BUMN sekarang dan Menteri BUMN yang dulu orang yang sama. Dalam konteks pertanggungjawaban pemberantasan korupsi, ini orang jangankan diminta pertanggungjawaban hukumnya, pertanggungjawaban moralnya harus ada, harus mundur. Ini yang kita sebut politis. Nah, pertanyaan saya gini ya. Saya balik lagi ke dasarnya. Kalau seumpama Kejagung tidak membuka masalah ini, ya kan? Ahok bersuara enggak? Kenapa ngomong sekarang? Kenapa ngomong sekarang? Karena skandal ini sudah rame sekarang. Kalau pertanyaannya tadi, saya tangkap dari Bang Hendarsam, kenapa baru ngomong? Bang Hendarsam ini mungkin tidak menguasai perundang-undangan. Ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, ya. Ada Undang Nomor 30 tahun 2000. Jadi itu harus dilihat bahwa ada Ahok tiba-tiba teriak, akan saya bongkar. Pertanyaannya, sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar kasus itu, apakah Ahok akan diam selamanya? Itu dia pertanyaannya. Pak, dia dulu logikanya. Kalau you pakai logika, maka memang ada keanehan besar dalam sikap Ahok ini. Atau memang dia tidak punya data apa-apa, cuma mau pansos, tiba-tiba ikut nebeng populer, seolah-olah mau bongkar. kerahasiaan yang harus dijaga. Tidak bisa dibuka. Karena kalau itu dibuka, terkait aksi korporasi di dalam dan rahasia dagang dapur perusahaan, itu ada ancaman pidananya. Baik, saya ingin ke Bang Hendra. Jadi itu harus dijaga. Nah, kenapa Ahok sampai sekarang tidak membuka detailnya? Baik. Makanya beliau menyatakan, saya senang kalau dipanggil. Karena di hadapan penegak hukum dia bisa buka-buka. Sebenarnya ada betulnya juga kan masalah. Kan kita harus lihat dari aspek politik dan aspek administrasi yang ada di BUMN. Kalau kita ambil contoh ya, kalau dia mau secara progresif dan niatnya ada, contoh aja Pak Mahfud MD, dia mungkin stuck di dalam pada saat kasus Sambo. Tapi dengan segala cara, dengan niatnya, ya kan, dengan itikat dia yang kuat, dia bisa kasus Sambo dengan cara yang tidak melalui jalur di dalam. Dia bisa buka melalui cara-cara yang lain. Itu hal berbeda. Nah, tentang itu Sambo bukan. itu tidak ada rahasia yang harus dijaga. Sekarang pertanyaannya gampang aja. Sekarang gini aja. Dia tinggal telepon dan tinggal WA Pak Jokowi kok. Selesai. Sudah disurati Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi tidak memberikan waktu. Ini sohib, bos. Bolak-balik WA SMS sudah dikirim surat minta waktu masalahnya bertemu, tapi tidak itu, diberikan. ini masalah itu niat tuh ada di luar. Niatnya sudah jelas berkirim surat. Niatnya itu cuma di atas kertas. Ya kan? Niatnya niat formal, bukan niat material. Sebagai itu yang seorang masalahnya. komisaris, dia melaksanakan tugasnya berdasarkan aturan. Sekarang ya, berdasarkan saya ambil ke masalah pokoknya sekarang. Sekarang, saya balik lagi sekalian. Ini sebenarnya siapa sih yang buka masalah ini?
pemerintahan Pak Prabowo kan? Iya, Ya. Betul kan? Artinya apa? Yang diapresiasi ya harusnya pemerintah Pak Prabowo Oke. dan Kejaksaan Agung berikut juga dengan dirut yang baru. Ya. Karena dia membuka pintunya seluas-luasnya. Ini orang semua Tahu-tahu, Enggak, gini, nongol nih Enggak, orang. Bang Eko, Tahu-tahu nongol. Saya harus ambil sedikit. Saya ini Ini kalau kalau sudah- saya tangkap semuanya, saya pecatin semuanya kalau Kalau jadi dirut. sudah bawa-bawa pemerintahan Pak Prabowo. Kemudian setelah itu ya kan, dia bilang kalau saya jadi dirut, ya kan, saya bisa Enggak, pecah-pecatin. begini. Saya tangkap Ada semuanya. persamaan. Ternyata pada saat dia diwawancara Najwa Shihab, dia bilang saya ini udah jadi Enggak saya nggak begitu. mau. Jadi Saya pengen begini, main golf aja, pengen ada- santai Bang aja. Darsam, Bang Darsam. Jadi itu jadi anomali udah. Ada Bentar, persamaan bentar. antara Baik. Pak- Ahok itu integritasnya Pak Ahok dengan terkait Pak masalah Prabowo. ini. Soal Silakan. Enggak, Silakan. saya harus jawab. Ya, Persamaan silakan. Ini rekan Prabowo. Anda mau ikutan nih. Sebentar. Ada persamaan Prabowo dengan Ahok soal keluhan ini. Prabowo juga baru mengeluh. Ya. Dia bilang dia udah teriak-teriak marah-marah tapi tetap aja korupsi. Jadi berarti Prabowo suruh mundur dong. Oke, Anda? Loh, itu jelas-jelas disampaikan kok. Bang Darsam, pertama bahwa ini pemberantasan korupsi. Soal siapa yang berantas kita harus tepuk tangan buat dia. Betul. Jadi Sepakat. nggak penting soal Pak Prabowo, nggak penting soal Pak Ahok, Ini nggak ada nggak penting soal label-labelnya ya. kejaksaan. Iya, Itu jangan- yang pertama. jangan dibawa-bawa. Saya Pemerintah. sepakat dengan masalah itu. Enggak, jangan. Tapi saya tidak ingin ya Yang Anda ini ingin- dijadikan komoditas politik Bukan. oleh pihak-pihak yang ingin Ahok menunggangi. menjadi- Justru Ini komoditas Anda politik. menjadikan ini Ya kan komoditas gitu. politik. Karena gini, ketika kecuali Mas Eko, kecuali Pak Ahok tidak menjabat sebagai komut. Ahok dalam podcastnya ngomong yang terjadi kan adalah soal bagaimana proses pembelian minyak, Tata kelola. tata kelolanya. Ahok kemudian mengusulkan, ini loh kalau mau ke LKPP, itu ada usulan dari Ahok. Menurut saya, kalau Pak Prabowo dan pemerintahannya mau serius memberantas korupsi, perhatikan juga usulan ini. Caranya banyak. Dia bisa lapor ke Sekarang, Menteri sorry. BUMN. Sudah dilapor dengan surat resmi. Tidak ada lapor, tidak ada Anda lapor, tidak bilang ada tidak, lapor. buktinya suratnya Anda Anda. lihat aja dia apa dikatakan. Oke, sorry. Dia tidak bisa menjawab. Anda jadi Dia seolah-olah tidak lebih bisa tahu menjawab, administrasi brother. Enggak, tapi pertanyaannya dengan gini. Kementerian Jangan BUMN. ngeles, Nggak brother. begitu. Kalau Ahok Jangan dianggap itu dia kejahatan karena nggak ngebongkar, harusnya yang logika yang sama juga semua komisaris Patra Niaga Oke. kena dong kasus ini. Masa iya ya? Harusnya. Karena tidak menjalankan undang-undang kan begitu. Bukan cuma ya tidak menjalankan undang-undang. Emang Bicara yang, komisaris mereka yang paling bertanggung jawab. yang mengawasi BUMN siapa? Kan juga Menteri BUMN. Kalau logikanya sama, Bukan. Erick juga harus bertanggung Anda harus jawab tahu. dong. Betapa besarnya uang negara yang dirugikan. 1 kuadriliun itu kalau dikaitkan dengan takjil, saya nggak tahu orang berapa banyak di Indonesia bisa dapat. Potensi bahwa ini dilakukan dengan kerakusan dan berkaitan dengan perusahaan plat merah negara, kita harus betul-betul baca ketentuan undang-undang. Siapa yang bertanggung jawab dan apa kira-kira perannya secara ketentuan undang-undang. Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Undang-Undang 19 2023 tentang BUMN sekarang sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 1 begitu ya. Menjelaskan ada tanggung jawab kepengurusan dan tanggung jawab pengawasan. Ini ada pagar yang tinggi ya. Nah, siapa yang bertanggung jawab di dalam kepengurusan? Para direksi. Nah, apakah ya di Patra Niaga pengurus yang bermasalah ini sudah menjalankan tanggung jawabnya atau menyimpangkan tanggung jawabnya? Siapa yang berperan dalam pengawasan, sekali lagi berdasarkan undang-undang ini adalah komisaris perusahaan Patra Niaga. Apakah bisa dikaitkan dengan Ahok? Bisa. Karena dia perusahaan induk. Tapi yang bertanggung jawab penuh adalah pengurus, pasal 5-nya. Lebih hebat lagi kalau kita pahami, siapa yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan BUMN? Pasal 14. Lebih sakti lagi pasal 3A undang-undang yang baru. Pasal 14 Undang-Undang BUMN yang lama, karena konteks kasus ini lama, yang paling bertanggung jawab pengelolaan ini semua adalah Menteri BUMN. Kebetulan Menteri BUMN sekarang dan Menteri BUMN yang dulu, orang yang sama. Dalam konteks pertanggungjawaban pemberantasan korupsi,
Ini orang jangankan diminta pertanggungjawaban hukumnya, pertanggungjawaban moralnya harus ada, harus mundur. Menteri yang disukai oleh Bang Ade atau tidak, saya tidak tahu. Tapi dia sama sekali tidak menunjukkan konsep pertanggungjawaban pejabat negara dalam konteks ini. Anak buahnya maling habis-habisan, 190 triliun. Kalau dikomplitkan kerugian Mohon keuangan. maaf Bung Ferry, bukan hanya satu loh ya. Ya. Di banyak BUMN kan terjadi akhirnya. Oh iya Bang. Kita fokus ke sini dulu. Kalau kerugian keuangan negara yaitu 1 kuadriliun itu dipikirkan apa yang bisa dilakukan, saya tidak terbayang berapa kali pemilu kita bisa lakukan. Kita bisa ganti-ganti presiden gitu ya. Tapi sekali lagi kita harus pahami konteks tabiat korupsi ini. Kalau mau kita bagi ya konsepnya, kan ada ya political corruption. Sifatnya adalah kekuasaan yang disimpangkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bang Rey benar sekali, keuntungan pribadi dalam kasus korupsi tidak hanya di Indonesia Bang Rey, semuanya kalau sudah bicara political corruption pasti tidak sendirian. Tidak mungkin sendirian. Di mana uang 190 triliun itu disimpan di sebuah perusahaan gitu ya. Kalau tidak semua orang terlibat, sulit sekali. Jadi untuk menutupi ya maling besar ini, semua orang harus diupayakan terlibat. Bang Rey bayangkan ada orang yang berkuasa penuh, tapi seolah-olah tidak tahu. Itu konteks pasal 14, pasal 5, itu jadi aneh. Nah, saya agak memikirkan, jangan-jangan dalam kemelut kasus korupsi politik seperti ini, selalu temanya mau dialihkan. Kebetulan Pak Ahok ini suka ngomong kan. Dan biasanya orang tidak nyaman kalau ditembak omongan Pak Ahok. Ini tepat kita bawa orang ini untuk mengalihkan cerita substansial. Siapa pelaku maling sesungguhnya dan siapa yang paling bertanggung jawab menurut Jadi Ahok ketentuan. dimunculkan hanya untuk mengalihkan siapa-siapa yang sesungguhnya berbuat korupsi. Ada yang memancing, banyak itu dalam praktik-praktik ya, pengalihan isu dalam kasus korupsi ya. Nggak ada mungkin itu. Tapi catatan saya, mau kasih saya, tidak mungkin perlu dipahami bahwa semua orang potensial dalam lingkaran yang sama itu terlibat. Pertanyaannya, kenapa hanya fokus ke Ahok? Kalau ketentuan undang-undangnya bicara yang lain. Saya sepakat saja Pak Ahok diperiksa yang memang harusnya diperiksa. Kan tidak mungkin orang bersuara tidak diperiksa. Tapi pertanyaannya, orang menurut ketentuan undang-undang yang bertanggung jawab siapa? Juga diperiksa dong. Kalau pakai undang-undang BUMN yang baru, Bang Ade lebih sakti lagi. Pasal 3A itu. Pak Presiden yang bertanggung jawab.